Selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Marcella sebagai pembawa acara pada webinar sore hari ini. Pada sore hari ini, Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Gizi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya mengadakan webinar kesehatan yang perdana, di mana webinar ini adalah bagian dari webinar series yang akan diselenggarakan tiap minggunya. Tujuan dari diadakannya webinar ini adalah untuk memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada Bapak Ibu mengenai COVID-19, terutama pada saat pandemi dan bagaimana kita menghadapi new normal saat ini. Pada webinar hari ini juga akan dibahas mengenai tanda, gejala, dan juga pencegahan COVID-19 dalam persiapan kita dalam menghadapi era new normal. Acara akan dimulai dengan pembacaan CV dari Dr. Fatin Lee, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pertama, yaitu bersama Dr. Aswin Pramono, spesialis penyakit dalam, magister epidemiologi, dan sesi kedua oleh Dr. Nani Jaya, magister gizi, spesialis gizi klinik. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan CV dari Dr. Fatin Lee, magister gizi, spesialis gizi klinik. Boleh ditampilkan untuk CV-nya? Terima kasih. Dr. Fatin Lee merupakan dokter spesialis gizi yang mengenyam pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Atmajaya dan lulus tahun 2003 dan mengambil spesialis gizi di FKUI dan lulus pada tahun 2014. Saat ini Dr. Fatin Lee bekerja di Rumah Sakit Omni Alam Sutra dan di Rumah Sakit Atmajaya dan merupakan dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Dr. Fatin Lee bergabung dengan organisasi IDI Cabang Jakarta Utara, PDGKI Cabang Banten, dan PDGMI. Selanjutnya, Dr. Fatin Lee saya persilahkan untuk memandu acara webinar sesi pertama. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Marcella. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Fatin Lee. Sore hari ini saya akan memandu acara webinar yang disajikan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Sore hari ini akan terdapat dua pembicara. Yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Laurentius Aswin Pramono, Magister Epidemiologi Spesialis Penyakit Dalam dengan topik Spektrum Klinis Pasien COVID-19, OTG, ODP, PDP ringan, sedang, dan berat. Dan pembicara kedua adalah Dr. Nani Jaya, Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik dengan topik peran probiotik dan prebiotik dalam mengoptimalisasi imunitas tubuh melawan COVID-19. Akan saya bacakan CV Dr. Aswin, silakan ditampilkan. Dr. Aswin adalah dokter spesialis penyakit dalam yang lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mengambil master epidemiologi dan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Indonesia. Saat ini beliau merupakan dokter spesialis di Rumah Sakit St. Carolus dan merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Atmajaya. Untuk mempersingkat waktu, sesi pertama untuk screen dan waktu saya serahkan kepada Dr. Aswin. Silakan. Selamat sore. Terima kasih Dr. Ting, Dr. Fatin Lee, Dr. Nani, Marcella, dan para peserta semuanya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sejawat. Pada sore hari ini adalah webinar yang pertama kami dari Departemen IKM Gizi. Dan topik yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah spektrum klinis dari COVID-19, OTG, ODP, PDP ringan, sedang, dan berat. Sudah kelihatan ya?
Sudah? Sudah. Ini adalah slide presentasinya. Spektrum klinis COVID-19, OTG, ODP, PDP ringan, sedang, dan berat. Mengapa semua orang perlu mengetahui spektrum COVID-19? Karena spektrum klinisnya atau clinical presentation-nya yang tampilannya itu sangat bervariasi. Dari asimptomatic infection atau OTG, orang tanpa gejala, gejala ringan tanpa pneumonia, ada negatif swabnya tapi antibodinya positif, positif dari RT-PCR setelah recovery, jadi gejala pneumonia sudah baik, tapi masih positif terus dari swabnya, pneumonia dengan gejala yang ringan, lalu ada juga yang disertai dengan diare, dengan COPD, urtikaria, dermatitis atopik, rinitis alergi, dan disertai dengan infeksi sekunder. Dan jangan lupa juga ada berbagai komorbiditas dari COVID-19 ini, mulai dari diabetes, hipertensi, gagal ginjal, tuberkulosis. Jadi manifestasinya sangat luas, itu menyebabkan seseorang tuh perlu waspada banget atau masyarakat perlu mewaspadai gejala-gejala ini. Ini adalah gejala dari sejak stage 1, dari awal infeksi, fase paru-paru, sampai fase hiperinflamasi. Di mana pada waktu awal pertama kali masuk virusnya, gejala-gejalanya ringan, ya, demam, terus batuk-batuk ringan, batuk-batuk kering, diare, sakit kepala. Lalu masuk ke fase paru-paru di mana dia mulai sesek, mulai batuk-batuk yang lebih banyak, sampai kalau tidak tertangani dengan baik, masuk ke fase infeksi berat, yaitu distres nafas sampai sepsis dan gagal jantung. Ada 2 paper yang saya temukan yang bisa menggambarkan clinical feature atau gambaran klinis dari pasien COVID-19 ini. Dari yang pertama dari Wuhan, yang pada saat pertama kalinya pertama kalinya infeksi COVID-19, dan paper dari di Lancet ini mengenai banyak rupa dari COVID-19. Seperti kita bisa lihat dari paper yang dilakukan di ini peneliti di Wuhan, ya, yang dipublikasikan di NEJM, kita bisa melihat spektrum pasiennya dengan demam, yang paling banyak demam, temperaturnya bisa sampai di atas 39 derajat, batuk, mialgia, itu pegel-pegel, terus produksi sputum yang banyak, sakit kepala, diare, sampai sesak nafas dan nafasnya cepat. Tentu ada perbedaan antara pasien-pasien yang masuk di ICU dan pasien-pasien yang tidak masuk di ICU. Gejalanya lebih berat pada pasien masuk di ICU, itu sudah pasti, dan disertai dengan gejala-gejala awal yang lebih banyak, terutama sesak. Dan komorbid atau penyakit penyerta pada pasien-pasien yang masuk ICU lebih banyak, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan lain-lain. Ini adalah gambaran laboratorium pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang pertama kali ditemukan di tempat asalnya di Wuhan. Ya, beberapa lab ini juga dibagi berdasarkan yang masuk ICU dan yang tidak masuk ICU. Ada limfosit turun, leukosit turun, trombositnya bisa turun, terus disertai dengan LDH meningkat, prokalsitonin bisa meningkat. Kalau kita mau melihat CT scan pada pasien, ada rumah sakit yang bisa melakukan CT scan untuk pasien-pasien PDP dan pasien-pasien tidak PDP. Gambarannya kurang lebih ya semua sama. Ya, CT scan-nya ada bercak, ya, konsolidasi itu bercak yang bulat-bulat gitu ya, apa ground glass gitu, opacity, opak, warnanya putih-putih di kedua lapang paru. Jadi bilateral, dua lapang paru, paru kiri, paru kanan. Dan merata ke seluruh lapang paru. Itu yang bisa ditemukan. Lalu komplikasinya apa? Bisa sampai masuk ICU tentu dengan distres nafas, dengan gagal ginjal, gagal jantung, lalu dengan shock, support oksigen dari yang mulai yang pita, sampai
masuk ventilator, sampai yang sungkup masuk ventilator. Dengan komplikasi yang sampai perpanjangan lama masuk di rumah sakit, ada yang pulang juga, tapi juga beberapa meninggal. Ya, tentu yang masuk ICU lebih banyak yang meninggal dibandingkan yang pasien yang di bangsal biasa. Ini semua merupakan hal-hal yang mungkin diketahui oleh kita semua selama ini. Dari jurnal Lancet ditemukan dia peneliti membagi spektrum klinis penyakit COVID-19 ini dari case pertama sampai case ke-11. Dari asimptomatik sampai gejala ringan tanpa radang paru-paru, sampai sudah negatif terus swabnya, swab hidung, swab tenggorok negatif terus, tapi antibodinya reaktif. Positif terus swabnya, tapi gejalanya nggak ada. Itu semua sudah kita temukan di rumah sakit. Ya, di rumah sakit St. Carolus ada beberapa pasien yang mengalami semua ini. Jadi perlu memang hati-hati kita masih. Untuk masyarakat masih perlu mewaspadai adanya OTG atau orang tanpa gejala. Ada juga pneumonia, batuk-batuk, sesak-sesak, tapi ringan gejalanya. Dan disertai bersin, dermatitis, itu radang kulit, sampai disertai dengan diare, urtikaria, ya, gatal-gatal, dan lain-lain. Ini gambarannya, foto ronsennya memang duplex, dua-duanya ada bercak yang kurang lebih simetris ya. Beda dengan pneumonia biasa atau radang paru-paru biasa, itu salah satu lebih menonjol. Tapi kalau pada pasien COVID biasanya dua-duanya. Begitu pula CT scan-nya lebih khas lagi. Kalau rumah sakit kita mengadakan pemeriksaan CT scan untuk pasien-pasien COVID, tampilannya adalah ground glass opacity. Inilah tinjauan pustaka dari jurnal JPDI, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, ditulis oleh guru-guru di FKUI RSCM. Corona Disease 19 ini memiliki banyak sekali spektrum dari berbagai temuan orang. Yang sudah melaporkan ya di Cina, di Shanghai, Wuhan, Singapura, Washington sudah melaporkan. Yang paling utama adalah demam. Meskipun nggak semua orang demam, tapi paling tinggi presentasinya demam. Batuk, nyeri tenggorokan, dan sesak. Diare lebih kecil presentasenya. Kalau labnya, leukositnya turun, limfositnya turun. Inilah pengamatannya dari sejak hari pertama kali kena, sampai hari ke-21 ya, hari paling ujung. Pertama kali demam dan batuk, lalu hari ketiga mulai sesak dan gejala paru-paru atau pneumonia. Lalu rawat inap, biasa rawat inap di situ. Hari kelima, ke-6, ke-7 mulai bisa muncul sepsis. Kalau ditangani dengan lebih awal, tidak terjadi sepsis. Tapi kalau ditangani terlambat, sepsis terjadi 1-2 hari kemudian bisa distres nafas. Sesak sekali nafasnya sampai perlu masuk ke ICU pada hari ke-8, ke-9. Komplikasinya bisa gagal ginjal, pasiennya nggak ada gangguan ginjal, jadi nggak ada gangguan ginjal sampai cuci darah, dan gangguan jantung, gagal jantung. Dari asimptomatik sehat sampai gejala awal, ya sehat dulu, asimptomatik, gejala awal, 4-7 hari, masuk gejala paru-paru, pneumonia, sampai gejala berat. Ini spektrumnya begitu luas, dan sekarang kecenderungan banyak ditemukan karena swabnya sudah semakin sering, ditemukan yang tanpa gejala, yang awal. Indonesia sudah menyederhanakan menjadi OTG, ODP, PDP, PDP ringan, sedang, berat. Kalau OTG memang bisa karantina di rumah, swabnya positif tapi dia tidak ada gejala sama sekali. ODP ada gejala ringan, jadi gejala awal, masih bisa isolasi di rumah tapi berjanji tidak akan berkontak dengan orang dan lain-lain, menularkan keluarga, jangan sampai dia menularkan keluarga dia. Dan tapi kalau dia mengalami komorbid, memiliki komorbid seperti diabetes, gagal payah jantung, atau pernah kemoterapi, sebaiknya masuk dalam kategori PDP. Ya, PDP itu meskipun kalau PDP ringan pun masih isolasi di rumah, sedang bisa rawat di rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet, dan berat masuk di rumah sakit rujukan. Ini penyederhanaan dari gejala-gejala COVID itu yang tadi banyak sekali.
Indonesia sudah menetapkan istilah-istilah OTG, ODP, PDP, lalu ada istilah baru suspek. Suspek adalah PDP yang belum ada hasil swabnya, tapi menunggu, tapi yakin betul bahwa dia COVID, dan konfirmasi, dari swabnya sudah positif. Itu adalah kasus confirm. Ini sekilas mengenai pengalaman temuan kita di Rumah Sakit Sint Carolus. Jadi ini Carolus dibagi beberapa zona untuk pasien-pasien COVID, dari bangsal COVID sedang, berat, bangsal ICU COVID, lalu bangsal ringan, dan bangsal peralihan. Jadi pasien-pasien mau operasi, belum di screening swab, dirawat di bangsal peralihan. Ada, jadi tiap tingkatan ada. Bangsal peralihan, COVID ringan, COVID sedang, berat, lalu ICU. Ada zona-zonanya. Ini adalah sedikit saya bagikan temuan kita di Rumah Sakit Sint Carolus. Karakteristik klinik ini belum dipublikasikan, tapi kita sudah kumpulkan datanya. Dari 549 pasien PDP yang masuk di rumah sakit kita, tim COVID ini jumlah pasiennya sampai hari ini 549, usia terbanyak rentang 50 sampai 59, dan nomor 2-nya 40 sampai 49. Gejala yang paling sering adalah demam. Saya tidak kasih presentasenya karena masih bisa berubah-ubah ini dan belum dipublikasikan. Batuk, sakit tenggorok, dan sesak nafas. Komorbid yang sering kita jumpai yang dari yang paling top adalah diabetes, hipertensi, sakit jantung, kolesterol tinggi, dan gagal ginjal. Lama rawat inap bisa mencapai 14 sampai 21 hari mediannya. Dan ini yang penting juga, prediktor atau perkiraan dia bisa masuk ICU atau penyakitnya jadi berat apabila dapat dia sesak nafas, demam tinggi, usia di atas 60 tahun, ada komorbid atau penyakit penyerta, hipertensi, diabetes, dan sakit jantung. Jadi untuk pasien-pasien yang punya hipertensi, diabetes, sama sakit jantung perlu hati-hati. Radiologi umumnya pneumonia atau radang paru-paru bilateral, dan laboratoriumnya swabnya positif, rapidnya bisa positif, IgM, IgG, CRP meningkat, leukopeni, limfositopeni, ferritin meningkat, LDH meningkat. Ini datanya akan kita segera rapikan dan akan kita publikasikan. Tapi pengalaman di rumah sakit memang banyak pasiennya dari sejak awal, dari OTG atau masuknya dengan PDP ringan atau sedang, lalu menjadi berat. Itu ada juga sampai meninggal. Spektrum klinis pasien COVID-19 ini sangat luas dari segi manifestasi klinis, dari tampilan gejalanya luas sekali, dari semua bisa ketemu sampai tingkat keparahannya. Selain tampilan gejalanya, gambaran lab dan radiologi juga bervariasi. Lab darah dan foto ronsennya bisa variasi. Meskipun semua kasus memiliki gambaran yang mirip-mirip. Kita sebagai masyarakat juga, sebagai sejawat klinisi, memang perlu memahami ini, mewaspadai ini, bahwa spektrum ini sangat luas. Dari yang OTG juga. Ya, orang tanpa gejala itu yang berbahaya, dia nggak diawasin, menyebar. Kemarin saya ada pasien baru kemarin minggu lalu ada pasien yang dia masih jualan di pasar di Senen. Dia cuma radang tenggorokan, diperiksa di sini, kita swab, hasilnya positif. Keluarga diperiksa juga, semuanya ada yang positif juga. Jadi itu benar-benar bisa menularkan ke orang lain. Ya dia sehat orangnya, dia sudah negatif sekarang hasilnya, swabnya. Tapi dia bisa menularkan ke kakaknya atau orang tuanya atau suaminya atau istrinya yang mungkin bisa jatuh ke kondisi berat. Kita perlu menghasilkan publikasi terkait spektrum klinis ini dari pasien COVID-19 di negara kita sendiri. Kebanyakan kita ambil data dari rumah sakit luar. Sekian presentasi dari saya. Saya terima kasih untuk dan teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya. Terima kasih. Dr. Fetinli, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Aswin untuk presentasi yang sangat menarik. Sesi diskusi mungkin nanti kita satukan saja ya setelah Dr. Nani selesai presentasi. Berikutnya adalah untuk sesi kedua adalah Dr. Nani mengenai probiotik dan prebiotik. Untuk waktu dan screen saya persilakan kepada Dr. Nani. Dr. Nani adalah dokter spesialis gizi lulusan dari FKUI dan dokter umumnya dari FK Untar.
Beliau saat ini berpraktek di Rumah Sakit Atmajaya dan Rumah Sakit Gading Pluit. Beliau juga merupakan staf pengajar di Departemen IKM Gizi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Atmajaya. Waktu dan screen saya persilakan kepada Dr. Nani. Dokter Nani, suaranya nggak kedengeran. Oke, kedengeran? Sudah kedengeran? Udah, oke. Okay. Kedengeran ya? Oke. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Felicia Kurniawan, Kepala Instalasi Gizi, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Gizi yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga webinar ini bisa terlaksana. Baiklah, saya ingin sharing mengenai peran pre dan probiotik pada saat ini ya untuk melawan COVID. Ya, sekarang saya ingin menyampaikan apa perbedaan prebiotik dan probiotik ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui apa sih bedanya gitu prebiotik dan probiotik ya. Terus kemudian saya ingin menyampaikan juga sumber-sumbernya, sumber prebiotik dan probiotik serta manfaatnya bagi tubuh kita ya. Nah, kemudian bagaimana sih pre dan probiotik itu bisa menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin sharing pre dan probiotik itu kalau digabung misalnya dalam makanan sehari-hari ya dalam bentuk yogurt jali, biasanya ini dikonsumsi sebagai makanan selingan yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh ya terutama di saat pandemi COVID ini. Ya, jadi apa sih pre dan probiotik? Nah, prebiotik itu adalah serat ya, serat yang tidak dapat dicerna dan bermanfaat bagi kesehatan saluran pencernaan. Nah, prebiotik itu tidak dapat diserap oleh usus. Dia merupakan media atau makanan bagi pertumbuhan mikrobiota di dalam saluran pencernaan. Apa sih mikrobiota? Mikrobiota itu adalah berbagai makhluk ya, makhluk hidup yang ada di dalam saluran pencernaan. Bisa bakteri, bisa bermacam-macam ya bentuknya ya, bisa jamur, alga dan sebagainya. Nah, prebiotik, sumber prebiotik itu adalah misalnya serat ya, gandum, kacang kedelai, jali, kacang hijau, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, sedangkan apa itu probiotik? Probiotik adalah bakteri ya, bakteri bayi yang mendukung kesehatan saluran pencernaan. Nah, probiotik itu ada di dalam usus kita secara alami. Ya, dia biasanya membantu penyerapan makanan. Nah, probiotik ini biasanya berasal dari golongan asam laktat ya, yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium yang merupakan bagian dari flora normal usus. Probiotik itu sendiri di dalam usus dia akan menghasilkan short chain fatty acid. Short chain fatty acid itu adalah asetat, propionat dan butirat. Ya, apa sih short chain fatty acid? Dia merupakan makanan bagi bagi epitel usus. Ya, jadi dia merupakan makanan untuk epitel usus. Ya, supaya usus itu tetap sehat, tetap bagus ya. Di samping itu probiotik juga menghasilkan vitamin B ya seperti B6, B12, asam pantotenat, asam folat, B3, biotin dan vitamin K ya. Ini adalah gambar makanan, bahan makanan yang ada di sekitar kita ya sehari-hari ya. Misalnya ini adalah jali ya. Jali itu merupakan prebiotik. Karena di dalam jali sudah dilakukan penelitian ya, dia manfaatnya sangat banyak sekali ya. Nah, kemudian ada juga bawang merah ya. Ini bawang merah juga merupakan prebiotik. Nah, ini adalah bangkuang ya, tentunya kita tahu semua ya.
Nah, bangkuang ini juga banyak di pasar ya. Jadi nggak usah susah-susah cari prebiotik. Ini juga ya merupakan sumber daripada prebiotik, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan yang ada di sekitar kita ya. Nah, sekarang probiotik ya. Bentuk probiotik. Probiotik itu bentuknya apa yang ada di sekitar kita? Ya, probiotik itu yang ada misalnya produk susu fermentasi ya, seperti yogurt ya. Yogurt itu macam-macam, kalau kita lihat di supermarket ada yang berupa minuman, ada yang yogurt kental ya. Bisa juga buttermilk atau susu acidophilus ya. Ada juga yang bentuk susu pasteurisasi. Ini juga ada yang bentuk probiotik di dalam susu pasteurisasi. Nah, kalau di apotek itu biasanya kita menemukan probiotik dalam bentuk kapsul ya. Bisa di apotek atau di mall-mall itu banyak ya, biasanya di toko-toko suplemen, bentuk kapsul, bentuk tablet, granul ya. Ada juga yang bentuk cair atau soft gel ya. Biasanya probiotik ini satuannya adalah bentuknya koloni fermentasi unit atau CFU. Nah, saya membahas probiotik di dalam yogurt. Mengapa? Karena akhir-akhir ini yogurt itu banyak disukai ya. Biasanya baik anak-anak, orang tua, orang dewasa itu biasanya suka banget mengkonsumsi yogurt. Nah, probiotik ya, probiotik adalah mikroorganisme hidup yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh dalam jumlah tertentu. Ingat, dalam jumlah tertentu. Ya. Nah, contohnya adalah makanan yang mengandung bakteri penghasil asam laktat, yaitu yogurt. Ya. Minuman atau makanan dari fermentasi susu oleh bakteri penghasil asam laktat ini yang ada ditemukan ya, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Probiotik di dalam yogurt itu biasanya Lactobacillus LA5, Bifidobacterium, BB12 dan berbagai macam jenisnya ya. Jadi tiap produk belum tentu memiliki probiotik yang sama ya, macam-macam. Nah, ini dia komposisinya ya. Komposisi yang sering kita makan yogurt sehari-hari itu ada air, ada susu skim ya, ada sedikit gula ya. Kalau dia yogurtnya plain biasanya gulanya sedikit. Ada krim susu, penstabil ya, dan ada kultur bakteri biasanya dari Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium. Nah, biasanya jumlah bakteri di dalam yogurt itu berkisar antara 10⁻⁹ ya. Nah, kalau kita ambil yogurt ini, kita kultur dalam media, biasanya jumlahnya sekitar 10⁻⁷. Ya. Nah, yang membuat jumlahnya ini tidak berkurang adalah suhu penyimpanan. Ya, jadi pada suhu yang bagus, yaitu misalnya suhu yang di lemari es, ya di freezer, ya itu yogurtnya bagus jumlahnya. Tapi begitu yogurtnya kita keluarkan ya di suhu ruangan, nah kalau udara panas itu nanti jumlah bakterinya makin lama makin berkurang. Ya, oleh sebab itu kalau Bapak Ibu ingin membeli yogurt, sebaiknya memang di tempat yang penyimpanannya terjamin. Ya, jadi jangan membeli yogurt asal-asalan. Percuma, nanti cuma minum sirup aja. Ya, tapi bukan bakterinya. Justru yang kita cari adalah bakteri baiknya. Ya. Nah, ini adalah manfaat probiotik bagi kesehatan. Ya. Jadi di dalam usus dia berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri yang jahat, ya bakteri patogen. Nah, tujuannya kita mengkonsumsi yogurt adalah supaya apabila di dalam saluran pencernaan kita ada bakteri patogen atau bakteri jahat, itu dihambat pertumbuhannya oleh si bakteri baik ya, atau dikeluarkan dari saluran pencernaan. Ya, karena si probiotik ini menghasilkan asam organik, hidrogen peroksida dan bakteriosid yang membunuh bakteri penyebab penyakit. Ya. Nah, apa hubungannya dengan sistem kekebalan tubuh? Nah, jadi dari hasil penelitian ya, jadi bahwa probiotik itu dia menjaga keseimbangan flora normal di dalam saluran pencernaan, menjaga seimbang. Kalau dalam saluran pencernaan kita tidak imbang, artinya bakteri jahatnya yang lebih banyak dibandingkan bakteri baik, maka akan timbul penyakit. Ya, nah oleh sebab itu mengapa kita di masa pandemi ini perlu memilih makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, tujuannya untuk itu. Ya, kita harus membantu tubuh kita memelihara, menjaga daya tahan tubuh, ya, agar kita
terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya. Nah, kemudian dia juga bisa berinteraksi ya dengan sel imun tubuh untuk meningkatkan beberapa aktivitas sel imun. Ya. Nah, ini dia. Jadi dia menjaga atau pertahanan daripada dinding usus, kemudian memberikan respon daya tahan tubuh alami dengan cara meningkatkan imunoglobulin A. Ya, biasanya proliferasi leukosit ke dalam intrasel. Ya. Nah, ini adalah gambaran daripada usus kita ya, usus manusia ya, seperti ini. Ya. Jadi jangan khawatir, usus ini sangat luas ya. Jadi kalau dibentangkan, usus ini akan seluas lapangan tenis. Jadi sangat tidak terbayang ya, betapa dia panjang sekali. Nah, mengapa kita fokus pada usus? Ya karena akhir-akhir ini semua dunia penelitian memang fokusnya pada saluran pencernaan. Ya alasannya itu karena ternyata saluran pencernaan itu merupakan organ yang besar, ya organ yang besar. Nah di dalam saluran pencernaan itu terdapat berbagai macam mikrobiota usus, ya. Jadi diantaranya ada bakteri, mungkin ada virus yang juga bisa lolos masuk ke dalam saluran pencernaan, ya. Nah ini dia ya, ini kalau kita lihat, jadi tadi saluran pencernaannya apabila dilakukan pemeriksaan, ya, kemudian dilihat, nah seperti ini. Nah ini gambarannya. Jadi ini adalah dinding usus, ya. Nah ini adalah usus halus, ini adalah usus besar. Dalam kondisi normal, ya, semua bakteri baik jahat maupun bakteri yang baik itu berada di lapisan luar, ya, namanya outer mucous layer. Nah, di lapisan arah luar, ya. Nah, ini permukaan dinding usus. Ini ada yang namanya musim, dia fungsinya menjaga nih, melindungi daripada dinding-dinding usus, ya, supaya bakteri-bakteri jahat enggak masuk ke dalam. Ini adalah epitel usus, ya, dia menjaga, tujuannya itu. Ini adalah kondisi normal. Kondisi normal saluran pencernaan kita apabila seimbang, ya, antara flora normalnya seimbang, ya. Kalau flora normalnya seimbang, kita terhindar dari berbagai macam penyakit, tubuh kita sehat, ya, makanan bisa diserap maksimal, ya. Nah, bagaimana kalau kondisi saluran pencernaan kita yang tidak seimbang? Jadi, nah ini dia misalnya nih, karena kita misalnya ya makannya jelek atau kurang tidur, begadang melulu, ya. Kemudian kita sering mengkonsumsi antibiotik, ya. Sakit tenggorokan dikit, beli antibiotik, nah konsultasi ke dokter. Nah, akibatnya bakteri baik itu menjadi mati. Kalau bakteri baik menjadi mati, otomatis ya memang bakteri jahat juga bisa mati, tetapi mengakibatkan saluran pencernaan ini menjadi tidak harmonis, ya, keseimbangannya terganggu. Nah, karena bakteri baiknya banyak yang mati. Nah, biasanya kalau bakteri baik yang mati, ada satu kuman patogen atau ada sekelompok kuman patogen, kuman yang jahat, itu bisa saja menjadi masuk ke dalam sirkulasi darah. Ya. Nah, ini penyebabnya. Atau karena makanan kita yang kurang serat, ya. Makanan kita yang kurang mengandung prebiotik, yang kurang mengandung probiotik, ya misalnya ya, bisa membuat dinding daripada epitel usus menjadi longgar, sehingga ini namanya leakage atau celah. Nah, celah ini yang memudahkan si bakteri patogen, bakteri jahat akan masuk pelan-pelan ke dalam sirkulasi darah. Ya, itu memang mungkin tergantung dari daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, bisa langsung dilawan ya. Tapi kalau daya tahan tubuh kita lemah atau jumlah kumannya banyak, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya. Nah, ini adalah tumbuh-tumbuhan jali. Mengapa saya tertarik pada jali ya? Karena jali itu dulu sebelum zaman kemerdekaan, jali-jali itu merupakan snack untuk bangsa Indonesia ya. Selain rasanya enak, ya jali-jali ini juga mempunyai manfaat banyak sekali untuk kesehatan. Ya. Antara lain dia bisa untuk kanker ya, karena dia juga untuk daya tahan tubuh, nah, untuk diabetes, menurunkan berat badan karena menimbulkan rasa kenyang ya, karena ada prebiotik tersebut. Nah ini biji jali, nah ini tumbuhannya dia seperti jagung ya, seperti jagung. Nah ini
karena saya gizi, jadi saya membuat makanan ya. Membuat makanan supaya di mana makanan itu bisa membantu menjaga, memelihara kesehatan tubuh kita, ya, daya tahan tubuh kita. Jadi caranya begini ya, si jalinya ini kita masak, kita bikin bubur, ya namanya bubur jali. Ya kalau zaman dulu pasti tahu ya. Nah ini yogurt. Yogurtnya kita pilih adalah yogurt yang plain. Ya, kenapa yogurt yang plain? Karena yogurt yang plain itu kadar gulanya sangat sedikit dan itu berasal dari hasil fermentasi. Jadi nggak apa-apa ya dikonsumsi. Tapi jangan kita membeli yogurt yang rasanya manis. Ya kalau kebanyakan gula nanti efeknya berat badan jadi nambah, kadar trigliseridnya jadi meningkat, ya. Nah, dampaknya demikian. Pilihlah yogurt yang plain. Nah, bagaimana cara membuat si bubur jali ini ya supaya enak, lezat, ya? Caranya nggak susah, ya. Jadi cukup kita rendam dulu si biji jali ini, kita rendam dulu kurang lebih 8 jam, ya. Nah, sesudah direndam, kemudian kita rebus. Kita rebus seperti masak kacang hijau, ya. Biasanya perbandingannya 1:3. Kita udah rebus, kemudian akan menjadi bubur ya, dia lunak ya, atau kita mau pakai rice cooker juga bisa. Kalau saya masaknya pakai rice cooker, kemudian supaya wangi kita kasih daun pandan ya. Mau kasih daun pandan, mau kasih sedikit jahe, itu boleh aja ya. Nah, kemudian sudah kita rebus, sudah jadi bubur seperti ini, kita masukkan ke dalam lemari es. Ya, kita tunggu dingin dulu. Nah, sesudah dingin, kita campur dengan si yogurt. Ya, jadi harus dicampur dalam kondisi dingin. Jangan dalam kondisi panas, nanti bakteri baiknya di dalam yogurt ini mati. Ya, gitu. Nah, sesudah kita campur ya dengan si yogurt ini, kita makan, bisa menjadi makanan selingan ya. Mau dikonsumsi pagi-pagi boleh, mau dikonsumsi jam sore-sore seperti ini juga boleh ya. Nah, sekarang mengenai COVID-19. COVID-19 ini tentunya Bapak Ibu semua udah pada tahu ya, penyebabnya adalah virus corona. Memang sampai saat ini virus ini masih dalam penelitian ya, penelitian terus-menerus karena masih sedikit ya pengetahuan mengenai si COVID-19 ini. Yang udah kita ketahui, COVID ini menginfeksi paru-paru. Ya, dia berkembang biak di paru-paru. Biasanya kalau respon pertahanan tubuhnya lemah, virus ini berkembang biak dan menimbulkan gejala. Ya. Jadi tadi yang sudah dipresentasikan oleh Dr. Aswin, hati-hati ya kalau ada OTG, orang tanpa gejala. OTG, dia mungkin sehat, nggak ada gejala, tidak merasakan apa-apa, ya karena dia masih muda, daya tahan tubuhnya bagus. Tapi apabila dia dekat-dekat atau dia memberikan penularan kepada orang tuanya, kakeknya, neneknya, ya, nah itu bisa menjadi berat pada orang yang tersebut. Ya, tadi Dr. Aswin sudah menyampaikan ya. Nah, penelitian saat ini, laporan-laporan saat ini mengenai COVID-19, ternyata COVID-19 itu bukan hanya di paru-paru aja, tapi juga katanya sudah ada laporan pasien COVID-19 itu mengalami gangguan saluran pencernaan. Ya. Nah, untuk menyiasati ini tentunya kita harus mempertimbangkan ya, kita mengkonsumsi memang makanan yang memang untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Karena jangan lupa bahwa saluran pencernaan itu adalah organ yang sangat vital. Ya, semua kuman itu bisa masuk dari pencernaan. Apabila Bapak Ibu tidak mengonsumsi makanan yang sehat. Ya. Nah ini manfaat daripada yogurt jali, pre dan probiotik. Ya, jadi si jali ini merupakan prebiotik itu dari hasil penelitian ya. Penelitian saya bahwa di dalam jali terdapat kandungan frukto-oligosakarida yang merupakan prebiotik. Ya. Nah apabila dikombinasi dengan si yogurt yang si probiotik itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Ya. Penelitian saya pada penyandang diabetes mellitus yang masih awal, yang belum mengonsumsi obat-obatan, atau yang mengonsumsi obat tapi masih 1-2 ya biasanya, obatnya masih ringan. Nah ternyata yogurt jali ini bermanfaat. Selain dia memberikan rasa kenyang, dia bisa membantu menurunkan berat badan ya dengan cara mengontrol nafsu makan jadi kenyang ya. Dia juga menjaga kesehatan saluran pencernaan ya. Jadi kalau yang tadi sebelumnya susah BAB, susah ke belakang, dengan mengkonsumsi yogurt jali, maka BAB-nya jadi lancar. Ya. Kemudian dia jadi daya tahan tubuhnya jadi bagus, ya gitu. Jadi jarang sakit, ya boleh dibilang karena semuanya juga
bagus kalau pencernaannya bagus. Intinya kita itu bisa sehat, kita itu bisa sakit, kita bisa terkena kanker, ya itu semua dari saluran pencernaan. Ya itu penelitian yang saat-saat ini memang sedang banyak sekali. Ya jadi berbagai di dunia itu semua fokus pada pencernaan sekarang. Jadi untuk menjaga kesehatan di masa pandemi yang perlu kita perhatikan adalah konsumsi makanan dengan gizi seimbang, ya itu. Nah kemudian jangan lupa ya kita juga harus mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Mengapa? Karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu kandungan vitaminnya, kandungan antioksidannya cukup banyak ya. Misalnya vitamin C ya, vitamin D itu kita berjemur ya, berjemur di bawah matahari ya. Kemudian vitamin E ya, selenium, zinc ya, dan probiotik. Kemudian jangan lupa berolahraga di masa pandemi ini ya. Kita harus berolahraga secara rutin setiap hari minimal 30 menit ya gitu. Walaupun sekarang ini memang banyak ya sport club pada tutup ya, termasuk saya juga sedih karena biasanya saya olahraganya berenang. Tapi karena sport clubnya tutup ya jadi mau nggak mau saya olahraga di rumah sekarang ya. Kemudian istirahat yang cukup, jangan lupa ya. Jangan mentang-mentang kita work from home, kerja di rumah, terus nonton Netflix sampai pagi. Nah itu nanti kita akan stres nonton terus, ya istirahatnya kurang ya gitu. Jadi ya batasilah nonton ya. Kemudian memakai masker jangan lupa ya, karena dengan memakai masker kita melindungi diri kita sendiri dan kita juga melindungi orang lain. Cuci tangan ya, kemudian jaga jarak ya. Nah itu tentunya penting di saat masa pandemi ini. Ya mungkin dari saya cukup sekian, Dr. Fetinli, terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Dr. Nani untuk presentasi yang sangat menarik. Kita buka sesi diskusi ya, mungkin kalau ada yang Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung ditanyakan di live chat di YouTube, nanti akan saya sampaikan kepada pembicara. Ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya ingin bertanya kepada Dr. Aswin. Karena tadi telah disebutkan ya dok bahwa spektrum dari COVID ini sendiri kan luas ya, dan ternyata untuk pasien-pasien dengan komorbid itu banyak sekali. Jadi kapan sih perlu dilakukan screening, indikasi dilakukan screening pada terutama untuk pasien-pasien komorbid? Apakah cukup maksudnya kalau kita tahu nih ada riwayat kontak itu langsung screening atau memang ada pertimbangan khusus untuk dilakukan screening? Belum di ya. Ya, terima kasih Dr. Ting. Jadi ini pertanyaannya banyak juga masyarakat yang mempertanyakan kapan sih kita melakukan screening? Kalau kita melakukan screening itu memang tergantung keperluan. Screening bisa menggunakan rapid antibody darah ya, ambil darah. Bisa juga menggunakan swab tenggorokan dan swab hidung. Jadi kapan kita mengerjakan screening? Apabila kita merasa berisiko terhadap COVID-19. Misalnya kita baru bepergian dari tempat ramai misalnya atau terpapar resiko COVID-19 ini tertular dari mana atau merasakan gejala yang ada di COVID-19, misalnya demam, apakah sakit tenggorokan, batuk-batuk, sesak, pilek-pilek, atau diare, itu boleh melakukan screening. Atau pasien-pasien yang baru balik dari luar kota misalnya. Luar kota juga bisa melakukan screening. Misalnya ada kawan atau ada asisten rumah tangga atau babysitter yang baru balik dari kampung halaman misalnya luar kota, terutama daerah yang masih zona merah, misalnya Surabaya misalnya atau Jawa Timur. Itu adalah populasi berisiko dan dia sebaiknya melakukan screening. Nah, ini juga sering ditanyakan kepada kita ya sebagai tenaga medis, kapan sih dilakukan cukup dengan maksudnya rapid test atau kapan memang harus dilakukan swab? Oke. Gitu. Mengingat harganya juga beda jauh ya dok ya, kalau yang rapid kan jauh lebih ekonomis, kalau yang swab itu kan lumayan mahal. Jadi kan maksudnya kalau memang cukup sensitif, kapan perlu dilakukan swab, kapan perlu dilakukan rapid test? Ya. Jadi kalau andai kata misalnya
pasien itu sudah bergejala yang memang mengarah kepada COVID-19, memang sebenarnya dengan menggunakan antibody atau rapid itu bisa positif kalau dia sudah bergejala. Jadi kalau sudah bergejala dia bisa dilakukan rapid. Tapi untuk rumah sakit kalau dia masih dirawat, tetap dia akan melakukan swab juga. Terutama pasien-pasien yang akan melakukan tindakan. Misalnya operasi atau apapun ya yang terkait dengan tindakan, yang dengan tindakan medis, dia akan mengerjakan swab juga. Tapi kalau dia punya gejala, sebenarnya dengan rapid kalau dia positif, dia bisa lebih cenderung untuk bisa positif kalau dengan rapid kalau sudah bergejala. Nah, kalau dia tidak bergejala, dia tidak ada gejala sama sekali, tapi dia beresiko, nah, atau awal sekali gejalanya, misalnya hanya radang tenggorokan atau sesuatu yang sifatnya ringan, itu perlu swab untuk mengetahui apakah dia positif atau negatif. Seperti itu. Jadi semakin awal dia gejalanya, semakin ringan dia, kebutuhan untuk swab semakin tinggi. Tapi di satu sisi kalau dia sudah bergejala banyak dan sudah berat dan sebagainya, dia lebih muncul dengan rapid. Karena rapid muncul di hari-hari berikutnya. Setelah pasiennya sudah bergejala cukup nyata. Tapi untuk rumah sakit tetap akan dikerjakan dua-duanya. Seperti yang di jurnal Lancet tadi, ada pasien yang swabnya tuh negatif terus. Ada, di rumah sakit Carlos juga ada. Kita sudah dapatkan 2 pasien seperti itu. Swabnya negatif terus, tapi rapidnya selalu positif. Seperti itu. Jadi mungkin dia nggak berdiam di tempatnya itu, tempat masuknya dia nggak berdiam, langsung masuk dalam sirkulasi, langsung terdeteksi sebagai rapid. Itu pun dianggap sebagai positif COVID. Jadi kalau untuk orang-orang yang tanpa gejala nih, mungkin yang baru kembali dari daerah, kan pos hari raya ya, baru kembali daerah, itu anjurannya apa dok? Apakah screening atau apakah rapid ataukah swab? Maksudnya yang tanpa gejala, jadi maksudnya baru kembali dari daerah itu? Yang paling baik adalah swab. Swab. Karena dia tanpa gejala, jadi dia mesti dilihat di sininya. Tapi kalau karena tanggung sudah mengerjakan swab, ya, dan harganya rapid sekarang tidak terlalu mahal, boleh dua-duanya diperiksakan. Swab tapi yang utama kalau dia tanpa gejala. Tapi jadi swab dan rapid seperti itu. Yang juga cukup sensitif, Dr. Ting, adalah CRP. CRP itu sensitif, jadi bisa melihat banget. Oh dia curiga nih ke arah. Kalau CRP tinggi, tanpa ada gejala apa-apa, misalnya tanpa ada, misalnya yang jelas infeksinya apa, dia bisa dicurigai dan bisa melanjutkan ke pemeriksaan lebih lanjut itu. CRP. CRP ya, oke. Iya, mungkin saya beralih ke Dokter Nani. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan di live chat untuk Dokter Nani dari Dokter Felicia. Berapa banyak bubur jali yang direkomendasikan untuk mendapatkan manfaat yang optimal setiap harinya? Bagaimana perbandingannya antara yogurt dan bubur jali? Ya. Terima kasih Dr. Fatinli, terima kasih Dr. Felicia atas pertanyaannya ya. Jadi gini, untuk mengonsumsi bubur jali dicampur yogurt jali, maksud saya itu cukup dengan 100 cc yogurt dengan 100 gram bubur jali ya. Itu untuk selingan. Tapi kalau misalnya suka ya, misalnya mau bubur jalinya 2 kali lipat lebih banyak, itu juga nggak masalah. Tapi waktu penelitian saya adalah saya menggunakan 1:1. Jadi yogurtnya 100 cc dengan jalinya, dengan bubur jali yang udah mateng, itu kurang lebih 100 gram. Dan hasilnya berat badan turun, perut kempes, yang lemak perut berkurang, kadar gula darah sewaktu itu juga menjadi lebih rendah untuk yang penyandang diabetes. Kemudian dok, menyambung tentang bubur jali, apakah bubur jali dan yogurt jali dapat diberikan kepada balita dan lansia dan berapa banyak pemberiannya? Ya, terima kasih. Kalau untuk balita itu tergantung ya. Kalau dia suka, ya silakan aja ya. Kalau mau dikasih misalnya sehari sekali, ya boleh aja. Mungkin separuh dari dewasa. Ya mungkin yogurtnya kita kasihnya separuh atau sekitar 50 cc dicampur dengan si bubur jali ya. Nah,
Kalau orang tua, lansia, ini mungkin boleh aja dikonsumsi 2 kali, ya, sebagai selingan pagi dan selingan sore, gitu. Kalau memangnya dia suka, ya, karena ini adalah makanan, memang tidak ada dosisnya, gitu, Dokter Fetili, karena ini kita biasanya juga mau konsumsi yogurt ya, gitu. Tapi kan kalau berlebihan juga kan nggak bisa juga kalau berlebihan. Ya, oke. Kemudian ada yang bertanya untuk Dokter Aswin. Apakah ada sistem scoring penentuan kapan harus swab tanpa pakai hasil lab untuk di daerah puskes karena jaraknya itu jauh, Dok? Ada sistem scoring nggak, Dok? Untuk menentukan kapan harus dilakukan swab tanpa pakai hasil lab untuk diagnosa mungkin ya, karena di puskesmas daerah itu jauh jaraknya. Karena dia tidak bergejala dan bisa positif swabnya tanpa gejala. Jadi kalau menurut pendapat saya dia tidak ada scoringnya. Dan hanya karena dia tidak ada gejala. Jadi kita tidak bisa membuat skornya kalau orang tanpa gejala, tanpa ada gejala apapun gitu. Scoringnya. Soalnya kalau dia ada gejala, baru kita bisa membuat sistem skornya. Saya belum membaca lebih jauh, Dr. Ting, untuk apakah ada sistem skor yang seperti itu, tapi karena dia tanpa gejala, maka ya memang susah untuk dibuat skornya. Karena sifatnya swab itu betul-betul memang, kalau untuk screening ya, sebagai screening, swab itu benar-benar bisa ditemukan yang nggak ada gejala sama sekali. Kecuali kalau dia untuk diagnosis. Kalau untuk diagnosis memang iya, ada screening, ada scoring sistemnya. Kapan dia misalnya demam berapa poin, itu sudah ada. Sudah ada untuk diagnostik ya. Jadi ini bedakan nih. Si swab sebagai screening itu nggak ada scoringnya. Swab sebagai diagnostik ada. Kapan kita akhirnya maju untuk mengerjakan swab. Misalnya demam, sakit tenggorok, sesak itu ada sudah. Memang sudah ada beberapa sistem skor dari peneliti-peneliti di Cina sudah membuat, dari Amerika sudah ada. Yang Indonesia sendiri nih perlu di-develop memang, yang perlu dibuat kapan kita mengerjakan itu. Tapi karena kita sudah luas area cakupan untuk swabnya luas di berbagai daerah, memang ada daerah pelosok yang belum dapat ya. Jadi memang swab itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat harus dikerjakan gitu. Parameter keberhasilan program COVID itu salah satunya adalah mengerjakan swab sebanyak mungkin dalam satu populasi. Itu merupakan syarat dikatakan sukses programnya. Jadi sebaiknya tidak menggunakan scoring untuk mengarah kepada screening, pasti enggak ya. Maksudnya jangan pakai scoring, karena screening untuk dikerjakan saja titik itu. Dan juga sebaiknya jangan menggunakan scoring untuk swab. Jadi itu membuat kita terlena. Ada beberapa hal nanti yang false negatif nanti. False negatif, si scoring itu false negatif nanti. Ya. Oke, kemudian ini melanjut tentang rapid test, Dok. Seberapa besar tingkat kepercayaan rapid test untuk memastikan seseorang positif COVID-19? Ya, itu pertanyaan juga sering diajukan sama banyak orang. Setiap populasi berbeda-beda. Setiap populasi berbeda-beda. Tapi sudah berkisar 80% ke atas. 80% sampai 90%. Sensitivitas maupun spesifisitasnya. Gitu. Dan kalau kita lihat pada pasien-pasien kita nih di rumah sakit ya, contoh kita ambil kasus dari Carolus, memang gejala-gejala itu berhubungan banget dengan kepositifan dari rapid ya, bukan swab nih. Yang kalau ngomong rapid antibody itu berhubungan biasanya dengan gejala-gejala klinis. Memang kita sudah memang ini kayaknya COVID ya, ke arah itu udah ada foto ronsennya, demamnya memang udah, terus resikonya paparannya, maka dia memang rapidnya memang positif pada akhirnya gitu. Jadi kembali setiap center, setiap populasi, setiap kota, setiap negara bisa beda-beda hasil sensitivitas atau spesifisitasnya. Tapi kalau dalam studi-studi sudah mencapai ya 80-90% ke atas sudah. Oke, ya ini masih banyak sekali pertanyaan. Mungkin ini karena keterbatasan waktu. Ini pertanyaan terakhir untuk Dokter Nani terkait dosis, Dok. Jadi untuk bubur jali sendiri atau probiotik prebiotik itu berapa dosis yang dianjurkan? Ya, apa boleh dimakan setiap kali, setiap lapar boleh dimakan kapan waktu, atau memang ada anjuran dosis tertentu
yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan sistem imun. Ya, oke Dr. Fetinli, terima kasih. Ya, senang sekali ya kalau sekarang kita semua menyadari gitu pentingnya memilih makanan yang memang benar-benar bermanfaat bagi tubuh kita ya. Jadi untuk mengonsumsi yogurt itu biasanya cukup 1 kali sehari ya, boleh 1 kali, maksimal 2 kali. Kalau memang yang punya masalah, misalnya gini, oh saya sembelit nih, susah BAB, berarti dia boleh mengonsumsi yogurt sehari boleh 2 kali ya. Kalau keseringan gimana? Jangan juga keseringan yogurt, nanti malah bisa jadi diare gitu ya. Jadi itu ya, kalau bisa ya sehari sekali ya, tapi kalau dengan ada keluhan boleh sehari 2 kali ya gitu. Nah kemudian jalinya berapa banyak itu terserah ya, jalinya itu ya sesuka karena ini adalah makanan bukan obat ya. Jadi misalnya semangkuk kecil jalinya, dan yogurtnya mau 2 sendok makan boleh ya, atau dibalik ya. Kalau saya biasanya saya sukanya dibalik ya, jadi yogurtnya yang saya banyak ya, itu biasanya saya makan yogurtnya 1 cup kurang lebih 100 cc. Nah jalinya saya cuma 2 sendok makan karena menurut saya kalau terlalu banyak mengunyah saya bisa telat ke kantor, saya nggak mau tuh ke kantor telat ya gitu. Nah, atau bisa juga gini, kadang-kadang saya supaya enak nih, gampang ditelan-telan, yogurtnya saya blender, ya, jadi supaya cepat. Jadi dari, yogurt sama si jali itu saya blender. Ya, jadi si bubur jali kita blender dulu, udah dingin di blender, campur dengan si yogurt. Mengapa harus dingin? Supaya bakteri baiknya di dalam yogurt nggak mati. Ya. Nah, sudah kita blender, saya simpen di lemari es ya. Saya pindahkan dalam tempat ya, dalam box-box plastik, simpan di lemari es. Jadi pada saat saya mau makan, saya keluarin, saya cukup makan 1 cup tersebut gitu. 1 cup. Jadi langsung saya konsumsi yang si yogurt dengan si jali yang udah di blender. Saya juga melakukan penelitian kepada mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Ternyata mahasiswa Fakultas Kedokteran itu juga lebih menyukai si bubur jali yang di blender, tapi blendernya blender kasar. Jadi ada blender halus, blender kasar, dan tidak di blender. Ternyata yang agak blender yang agak kasar itu lebih disuka. Itu dicampur daun pandan, itu rasanya enak. Ya, ya oke. Ini terakhir untuk Dokter Aswin, satu lagi dok. Terkait pemeriksaan IgG dan IgM untuk rapid mass test. Itu kapan munculnya dan kapan hilangnya dok di dalam tubuh pada penderita COVID? Jadi untuk rapid test itu bisa munculnya itu pada waktu dia sudah bergejala. Sudah bergejala itu pada hari keempat, kelima itu sudah bisa muncul. Jadi lebih lambat dibandingkan munculnya dia di virus pada RT-PCR pada swab. Jadi kalau swab tuh awal sekali dia bisa muncul. Kalau rapid itu IgM, IgG itu bisa muncul pada hari-hari keempat, kelima itu baru bisa muncul. Dan dia menghilang bisa cukup lama, terutama IgG. IgG itu udah bisa jadi patokan kesembuhan. Kita sudah ada pasien-pasien sudah sembuh, paru-paru dari jelek sekali sampai bagus, dari foto langsung sampai nggak ada gejala, IgG-nya masih positif. Nah itu sudah dikatakan sudah sembuh. Karena IgM-nya sudah negatif. IgM bisa 2 minggu, 2 minggu, 3 minggu sudah negatif IgM. Tapi kalau IgG bisa berbulan-bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, bisa positif terus. Sampai bisa lebih lama bahkan. Ada IgG lebih lama lagi. Seperti itu dok. Tapi kriteria kesembuhannya adalah swab sudah negatif 2 kali, dan IgM-nya sudah tidak ada lagi. Sudah negatif. Itu kriteria kesembuhan. Harus dipegang oleh semua masyarakat. Oke, ya terima kasih Dokter Aswin, Dokter Nani. Ini kalau di pertanyaannya masih ada beberapa, cuman karena keterbatasan waktu, mungkin dapat saya simpulkan karena spektrum COVID ini luas, sebaiknya orang-orang dengan walaupun tanpa gejala, terutama yang dengan komorbid itu harus tetap lebih waspada dan tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Dan dapat untuk probiotik dan prebiotik dapat menjadi salah satu alternatif menjaga kesehatan pencernaan yang pada akhirnya dapat menjaga kesehatan imun dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Waktu dan screen saya kembalikan kepada Marcella. Terima kasih.
Terima kasih untuk Dr. Fetinli, Dr. Aswin, dan juga Dr. Nani untuk wawasannya yang sangat penting untuk kita ketahui ya dok, terutama pada masa pandemi seperti ini. Semoga setiap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa terima kasih untuk Bapak Ibu rekan-rekan untuk perhatiannya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik dan kita semoga selalu sehat. Terima kasih.